Mustafa, Mustafa, Mustafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala idal fitri min mahasinil Islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, al-malikul haqqus salam, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'utsu rahmatan lil anam. Allahumma salli wa sallim wa barik wa azim wa akrim ala sayyidina wa maulana Muhammad alladhi arsalallahu li tawdihil ahkam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyam, amma ba'd. Ashabal fadilatul a'izzah, para alim, para ulama, masyayikh wal asatid, tokoh-tokoh masyarakat, sepuh bini sepuh yang dimuliakan Allah dan selalu kita nanti nasihat, bimbingan serta wejangannya, aparat pemerintahan dan segenap pengurus BPD, LPM, desa, pesantunan, keluarga besar Musholla Baitul Muqarrabin, bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda-pemudi, santriwan, santriwati, dan anak-anakku sekalian, hadirin wal hadirat sadani Allah wa iyyakum. Pertama-tama saya atas nama pribadi dan keluarga besar Pondok Pesantren Al-Mizan di Jatiwangi, Majalengka, menghaturkan uhanni'ukum bitahni'atil Aidil Fitril Mubarak. Selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin. Semoga kita termasuk yang minal a'idhin wal fa'izin. Allahumma amin ya rabbal. Ungkapan minal a'idhin wal fa'izin sering sekali diucapkan oleh kita, nggih. Tapi kadang-kadang ada orang yang seliru atau salah. Kesalahan pertama, biasanya kita mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri. Padahal sesungguhnya kalau kita ingin mengucapkan selamat, cukup selamat Idul Fitri atau selamat hari raya Fitri. Karena kalimat Id itu artinya hari raya. Jadi kalau kita membaca selamat hari raya Idul Fitri itu double. Yang kedua, ketika kita mengucapkan minal aizin wal faizin, lalu suka diteruskan mohon maaf lahir batin, seolah-olah minal aizin wal faizin itu artinya mohon maaf lahir. Biasanya wong Brebes ditambah minal aizin wal faizin ya, mohon maaf lahir batin, kosong-kosong ya. Jadi kayak persis pertandingan sepak bola Indonesia lawan Qatar. Lalu apa hakikat minal a'izin wal fa'izin? Niku sebetulnya adalah rangkaian doa yang panjang. Allahumma ja'alna minal a'izin wal fa'izin wal maqbulin kullu 'am wa nahnu bi khair. Semoga kita termasuk orang yang kembali, orang yang berbahagia, dan orang yang diterima Ramadannya. Lalu sepanjang tahun pasca Ramadan kita termasuk yang mendapat kebaikan dari Allah Subhanahu. Disingkat minal a'idhin. A'idhin itu adalah bentuk jama isim fa'il dari ada ya'idu idan, fahuwa a'idun a'idani a'iduna, yang dalam i'rab majrur dibaca aidin, artinya wong kang pada balik datang Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hari raya dalam bahasa Arabnya disebut Id. Kenapa? Karena hari raya Lebaran jare wong Brebes, Lebaran itu selalu datang tiap tahun, selalu kembali saban tahun.
Tahun kemarin ada lebaran, tahun ini ada lebaran, tahun yang akan datang pasti ada lebaran. Nggih boten? Yang tidak pasti adalah kita. Kalau tahun kemarin kita masih lebaran, tahun ini masih bisa lebaran, tetapi tahun depan tidak ada jaminan kita masih bisa lebaran. Siapa tahu ini menjadi lebaran terakhir bagi kita, karena segala sesuatu itu ada batasnya. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajal itu, batas itu sudah sampai, maka tidak bisa kita usahakan untuk dipercepat atau diperlambat. Orang punya kekuasaan, kalau wayahnya jatuh, nggak bisa mempertahankannya. Nggih boten? Sepangkat apapun dia, ketika Allah memintanya jatuh. Soekarno dulu jatuh, Soeharto jatuh, Gus Dur jatuh, Megawati jatuh, SBY pun akan jatuh. Setinggi-tingginya kita punya jabatan, ketika masanya habis. Menteri masuk penjara karena korupsi, gubernur masuk penjara karena korupsi, Bupati Brebes juga masuk penjara kemarin karena korupsi. Nggih Bu? Ini soal bahwa sesungguhnya segala sesuatu itu ada batasnya, termasuk umur. Ini yang belakang ikut ngaji nggak Bu? Kang ikut ngaji nggak yang belakang? Aneh ya Bu, kita dengerin pengajian mereka ngerumpi baik. Saya mau tanya ibu-ibu, Bu, kira-kira umur kita sampai tahun berapa tahun nggih? Nggak ada yang tahu kecuali Allah. Umur saya itu 39 tahun. Saya waktu dulu bareng dengan Gus Dur 3 tahun setengah lamanya. Gus Dur tidak nyangka bahwa umur saya masih 39. Pas mau meninggal baru tanya, Kang Maman, sebenarnya Kang Maman itu usianya berapa tahun Kang? Saya bilang saya lahir Desember 72 Pak. Kalau begitu boleh nggak saya pegang pipi kamu, pipi Anda? Saya dipegang pipinya, ya Allah kamu masih muda ya. Saya bilang udah tua Pak, anaknya udah 3. Alhamdulillah. Tetapi soal mati itu tidak ada yang tahu. Mungkin di sini ada yang umurnya lebih tua dari saya, ada yang 50, ada 60. Tetapi soal kematian itu soal Allah, milik Allah. Siapa tahu bapak ibu yang duluan mati kula sing nyusul, atau sebaliknya kula sing nyusul bapak ibu yang duluan. Kula sing ikhlas mawon. Tapi prinsipnya 2, catat. Pertama, kita tidak boleh takut mati, karena mati itu pasti. Yang kedua, kita tidak perlu berani mati. Oh, nggak berani aja pasti mati kok. Nggih boten? Yang harus kita persiapkan adalah bagaimana kalau tiba-tiba lebaran tahun depan kita sudah tidak bisa lebaran, imma karena umur kita udah habis masanya, atau kita dikurangi kesehatannya, atau kita tidak diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu. Makanya siapakah di antara kita yang akan mati duluan, jangan dipikirkan. Siapapun yang duluan, yang penting kita dibekali iman, yang penting kalau meninggal kita bawa amal soleh, yang penting kita mendapat husnul. Ayahnya Gus Dur itu, Kiai Haji Wahid Hashim, itu meninggal dunia di usia 38 tahun. Gus Dur pernah nanya saya, Kang Maman pernah nggak ya berpikir kenapa kita begitu dekat, bareng kemana-mana, tidur bareng, kalau ziarah kuburan berdua. Ibu-ibu, saya bilang saya nggak tahu Pak. Tiba-tiba Gus Dur cerita, waktu dulu ayah saya
ngajak saya untuk datang ke Sumedang, kota tahu. Lalu di Cimindi ketika hujan gerimis, mobil yang dikendarai oleh supirnya itu terbalik dan meninggal ayah saya. Maka saya masih ingat, yang ngundang itu adalah kakeknya sampean. Maka kalau orang tua kita dulu begitu dekat silaturahmi, kenapa kita tidak bersilaturahmi? Silaturahmi itu menjadi penting, gibotan. Makanya ibu-ibu, kalau usia beliau 38 tahun, tapi Ki Wahid Hasyim adalah salah satu anggota BPUPKI yang mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Beliau jadi menteri, 3 kali jadi menteri, salah satunya jadi menteri agama. Beliaulah yang membuat sistem haji yang sampai sekarang dipakai, dan beliaulah yang mengusahakan sistem pendidikan perguruan tinggi Islam yang hari ini jadi UIN itu. Meninggalnya muda, tetapi jasanya besar. Kita meninggal tua, tapi sholat bayi masih beli gelem, Bu.